komunikasi itu setiap hari, setiap malam, setiap pagi, setiap malam. Jadi kita tanggung jawab kita emang untuk urusan anak kita. Jadi kita best friend dan kita nggak ada hubungan yang kita kompak banget. Jadi mungkin saya mohon jangan dibuat-buat hal-hal yang enggak, karena kita benar-benar HP lu kan? Baru saja mendapatkan informasi terkait kekurangan bukti dan juga beberapa saksi yang akan kita hadirkan terkait laporan yang pernah kita laporkan pada bulan Juli. Dan kami juga sudah mendapat informasi ada beberapa yang kita laporkan itu akunnya ada di luar negeri. Jadi kami tadi diberikan informasi untuk melengkapi bukti dan juga beberapa saksi. Nah, kita lagi mencari kira-kira siapa yang bisa kita hadirkan dan juga beberapa bukti yang akan kita tambahkan. Mungkin sambil menunggu itu, sambil berjalan, nanti akan kita lengkapi lebih cepat lagi. Bukti apa bang yang ditambahkan itu bang? Mungkin terkait capture juga, mungkin terkait juga berita-beritanya dan beberapa postingan dari yang bersangkutan, dikarenakan sudah ada beberapa yang sudah dihapus. Jadi kita lagi ngumpulin itu lebih detail lagi dan juga mungkin mencari saksi beberapa yang bisa menguatkan beberapa yang kita laporkan itu. Bang, ini kan ada postingan terbaru juga bang yang dari beberapa netizen terkait berita Bang Roni sendiri seperti apa? Ini lagi nanyain perkara yang lagi berjalan apa berita yang baru? Yang terbaru juga. Oke. Yang pasti untuk laporan yang kita laporkan di bulan Juli itu masih berjalan. Saya tegaskan lagi bahwa kita lagi mengumpulkan barang bukti lagi lebih banyak dan lebih detail dan juga saksi. Dalam waktu dekat saya sudah sampaikan ke Emis untuk segera melengkapi. Kemudian untuk terkait berita-berita yang kemarin mungkin nanti akan dijelaskan oleh Emis sendiri. Tapi yang pasti kami dari Kuasa Hukum Emis sudah berkomunikasi langsung sama beliau dari sudah 2 minggu lalu bahwa berita itu yang pertama tidak benar. Yang kedua, mereka untuk proses perceraian sudah sepakat musyawarah mufakat diselesaikan secara kekeluargaan. Kemudian juga kita perjelas lagi tidak ada yang namanya orang ketiga. Jadi tidak ada. Karena kami sudah sebelum case ini berjalan kami sudah mendapatkan informasi dari kami sendiri bahwa mereka mau berpisah secara baik-baik dan sudah keputusan dari pihak masing-masing keluarga dan sudah menunjuk kuasa hukum untuk menyelesaikan dengan baik. Mungkin klien kami juga tidak akan hadir ke persidangan karena sudah ada kesepakatan ya. Terus kami pertegas lagi bahwa sekali lagi tidak ada orang ketiga dan foto yang dari kemarin itu beredar itu adalah teman-teman mereka. Jadi sahabatnya MS juga, dan kebetulan saya juga kenal sama orang tuanya mereka. Saya udah komunikasi juga sama orang tua mereka bahwa ya ini mereka emang teman-teman MS semua. Jadi nggak ada yang terkait dengan berhubungan dengan proses perceraian mereka terkait dengan orang-orang dan yang ada di dalam foto ini, itu tidak ada sama sekali. Hamis, Penjelasan dari Bang Hamis. Bang Hamis sendiri mungkin ada statement. Agak ganggu tadi Bang. Agak maju. Hamis kita tanggapannya dengan ya. belum on nih, satu persatu ya. Oke. Oke, ya, klarifikasi. Ya, klarifikasinya terus kemudian pernyataan soal perceraian dengan Raisa. Iya. Iya, dia itu best friend saya. Kita bisa baik-baik dan kita lagi berusaha sebaik mungkin untuk co-parenting. Saya komunikasi seperti itu setiap hari, setiap malam, setiap pagi, setiap malam. Jadi kita tanggung jawab kita emang untuk urusan anak kita. Jadi kita best friend dan kita nggak ada hubungan yang kita kompak banget. Jadi mungkin saya mohon jangan dibuat-buat hal-hal yang enggak, karena kita benar-benar baik banget hubungan kita saat ini. Karena ada berita soal Sabrina itu ke postingan kakak dan Raisa juga soal juga perceraian itu hilang dari Instagram. Seperti apa? Iya sama. Yang setelah berita adanya sosok perempuan yang sudah menjadi selingkuhannya Bang Hamis juga postingan di Instagram Raisa soal klarifikasi yang
bilang dari Oh, enggak, itu kan kita dua-dua postingan itu. Kita udah keluarkan statement dan ya udah kita udah pernah keluarkan, udah kita biarkan di situ aja. Kita upload waktu itu 24 jam, jadi udah pernah keluar. Maksudnya kita damai dan kita baik-baik saja hubungan kita dan ya udah kita move on. Mungkin Sabrina Lato sendiri itu kemana Pak? Bisa tahu Nggak, mungkin lihat ke depan mungkin. di depan sini, di depan kamera. Nah, Sorry, next siapa? Ya tadi mungkin Sabrina mungkin bisa dipastikan dia sahabat atau Itu teman saya udah 10 tahun dan itu keluarganya tuh baik banget, bapaknya tuh baik banget, ibunya, adik kakaknya, jadi kayak ini nggak pantas mereka tuh kena sorotan karena itu mereka tuh cuma teman aja. Dan itu sebenarnya ini mulai dari yang namanya Pinterest. Saya kan di bidang arsitek udah 15 tahun sebelum saya di entertainment, jadi saya di situ diajak untuk kasih bantuan, untuk kasih masukan kreatif, masukan di Pinterest. Tapi nggak tahu kenapa itu di screenshot dan itu bikin ramai dan seolah ada lebih dari itu. Dan itu saya ya minta maaf banget sama teman-temanku dengan keluarganya mereka, dan saya nggak bermaksud bikin salah, tapi saya di sini cuma kasih masukan yang kreatif aja buat mereka. tapi Kak Raisa mengenal nggak itu berarti sosok itu Sabrina ini? rumah Pak? idaman aja ya, project. Satu persatu itu. Kak Rumah Raisa idaman mengenal yang nggak? disebut-sebut Sabrina itu berarti rumah idaman. Project. Project aja ya. Itu rumah dia sama bapaknya. Oh. Saya jelas, saya diundang untuk kasih masukan aja. Iya, berarti tapi Kak Raisa mengenal sosok Sabrina ini nggak? Ya pasti kenal, tapi kita nggak gitu kayak maksudnya saya ya kita teman semua. Berarti Mas Amis sangat terganggu dengan tuduhan ini dan pemberitaan. Maaf, saya 2 hari ini kan baru keluar dari rumah sakit, baru operasi. Pas saya keluar ini kenapa ada rame-rame seperti ini cuma saya mungkin butuh penjelasan aja karena kan emang mungkin pemisahan saya sama Ia jadi omongan, jadi orang juga lagi nyari itu mungkin bisa dengan secara baik, ada lebih dari itu atau enggak. Tapi jujur saya dengan Yaya itu best friends gitu, nggak ada yang aneh-aneh. Bahkan yang lebih parahnya ada yang menyebut kalau Sabrina hamil bersama. Saya udah pernah digosipin semuanya. Kedua tahun ini kena kanan kiri, jadi sudah kayaknya udah mulai habis cerita-cerita yang dulu yang bisa dilempar ke saya. Sudah kamu berkomunikasi dengan Sabrina atau minta permintaan maaf itu dari kamu pribadi? Ini udah barusan saya udah minta maaf ke keluarganya semuanya. Ya. Bang Amis, sedikit mempertegas berarti tuduhan adanya orang ketiga ini tidak benar ya, Bang Amis ya? Maaf, terkait tuduhan adanya orang ketiga menjadi pemisah itu tidak benar ya, Bang Amis ya? Ini teman-teman saya udah 20 tahun, 10 tahun, ini bukan orang-orang baru. Dan saya minta maaf banget untuk semua sekitar saya yang kena dampak negatif ini. Keluarga-keluarga mereka, fans saya juga, keluarga-keluarga Yaya, keluarga saya, dan saya minta maaf dengan berita negatif ini yang nggak benar. Tapi Bang Amis ngerasa Bang Amis dan akan melaporin hal yang sama nggak? Ya susah untuk fitnah yang sudah sebar dan sudah viral ya. Tapi ya sekarang saya bikin statement, mudah-mudahan dibantu sama teman-teman wartawan untuk ngurusin nama saya dan semuanya. Tapi risih nggak sih dengan ada pemberitaan yang kayak gitu? Ya pasti nggak gampang. Ya, tapi ya sekarang saya pengen cuma jadi bapak yang baik, co-parenting yang baik, dan bisa kerja yang lancar ke depan. Bang Amis menyayangkan nggak sih dengan udah beberapa tahun gitu menikah tapi bisa gitu menyayangkan? Menyayangkan Artinya keputusan usia pernikahan. rumah tangga harus berpisah dengan Mungkin kan tadi udah kami jelaskan terkait dengan proses perceraian itu kami rasa jangan dibahas lagi karena mereka sudah sepakat untuk berpisah secara kekeluargaan, musyawarah dan mufakat, dan mereka udah persetujuan dari pihak keluarga. Jadi kalau ditanyakan ke situ lagi nanti kasihan. Intinya hubungan saya sama Yaya itu baik banget. Kita mau jaga itu, kita akan jadi teman selama-lamanya karena kita punya namanya anak, kita namanya kita pengen jaga itu. Masih serumah Pak? Kita sekarang lagi proses untuk move on. ada kesepakatan itu soal harta gono gini bagaimana? Harta Harta. kita fair aja. Yang penting anak kita jaga dan kita jaga hubungan kita banget karena untuk selamanya kan dia bukan teman, bukan teman istri. Jadi kita co-parenting. Kita kerja bersama untuk besarin anak kita bersama. Kesepakatan berpisah dengan Raisa sendiri mungkin sejak kapan sih Bang? Itu antara kita aja. Ya. Misalkan datang nggak ke persidangan nanti, setiap persidangan. Jadi udah jelasin Oke, artinya Setelah operasi Mungkin akan ada pendampingan gimana? Sekali lagi cuma minta maaf ya ke semua teman-teman yang kena dampak negatif ini, keluarganya mereka juga punya keluarga loh.
kerjaan saya dan fans saya dan Yaya juga. Saya cuma minta maaf dengan ini semua 2 tahun ini saya kena dengan berita-berita yang nggak benar, dan saya minta maaf banget ke semuanya yang kena dampak negatif dari semua. Mudah-mudahan kedepannya lancar ya. Amin. Kesehatan jadi terganggu operasi. ya, ini gimana? Kesehatan jadi terganggu akibat ini. Ya harus positif, harus sholat yang rajin, harus positif, dan harus jaga kesehatan. Tapi itu jelas kayak mencoreng semua kerjaan-kerjaan kamu juga nggak sih? Maksudnya kayak Pengaruh ke pekerjaan dari masalah ini. pastinya, dan saya doa ini akan bisa lewat biar badai lancar lagi. Amin. Mungkin respon Yaya setelah melihat berita-berita di luar sana seperti apa? Ya itu best friend saya, dia pasti dukung dan pengen terbaik buat saya juga. Apalagi ditambah kondisi Ibu Yaya kan lagi sakit juga nih Mas Anies, dengan kondisi itu juga rumah tangga mereka kalian juga pun harus bisa Ya ujung-ujungnya saya nggak lari dari tanggung jawab. Saya akan terus support dia selama-lamanya, mau itu financial, mau itu support sebagai teman, sebagai keluarga, saya nggak lari kemana-mana. Dan saya pengen jaga itu. Anies, tapi gimana sih artinya sekali lagi mungkin yang membuat kalian benar-benar memisah, memutuskan itu apa sih alasannya? Ada masalah apa sih? Penyebab Kita punya kesibukan masing-masing, kita juga punya itu antara kita aja. Tapi yang penting yang jelas kita pengen jaga hubungan kita sebagai orang tua dan teman, dan ya akan selama-lamanya seperti itu. Jadi berpisah secara baik-baik ya Hamis ya. Betul. Cukup kan? Cukup. Kamu sini ada yang mau disampaikan? Ya, buat Raisa dan pengen support aja dari kalian semua. Wartawan, dan saya pengen yang terbaik aja untuk saya dan anakku dan keluargaku dan teman-teman ya. So thank you ya supportnya kalian semua ya. Udah ngomong sama bagi waktu untuk menjaga anak nggak sih sama Yaya? ngomong sama anak sama Yaya, Bagi bagi waktu waktu menjaga Hamis. anak mungkin. Dibatasi atau enggak? Kita nggak ada yang nggak boleh ketemu anak kita, nggak boleh, kita saling support dan yang terbaik aja buat anak kita. Jadi sejauh ini masih bertemu dan komunikasi dengan anak. Sehari. Terakhir ketemu kapan Mas Anies dengan anak? Kemarin, abis ini saya langsung ke situ. Ketemu dengan Ayah juga ketika bertemu anak itu seperti apa? Kalau kita lagi saling sibuk, kita saling bantu. Dia lagi di luar negeri sekarang, lagi kerja, jadi saya urusan saya untuk urus anak kita. Oke. Thank you Hamis. Thank you atas keterangannya. Ini aja, saya cuma menambahkan aja. Hamis ini klien kita udah lama, jadinya segala sesuatu yang ada hubungannya dengan Hamis pasti kita mantau terus, termasuk masalah postingan-postingan yang tidak bertanggung jawab. Kalau memang hari ini Hamis sudah menyampaikan segala sesuatunya, sudah jelas tidak ada hubungan, dan Hamis juga udah minta maaf terhadap pihak-pihak yang memang dekat sama dia. Seandainya ada postingan-postingan yang merugikan kepentingan klien kami, maka pada kesempatan ini saya somasi semuanya.